Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan hal-hal yang sering kita dengar. Ini sudah biasa. Di antaranya tentang syukur. Ya, sering kita dengar, sering kita bahas, tapi bagaimana penerapan dari syukur itu yang semestinya harus kita lakukan. Syukur itu pertama, hati kita yakin bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan datang dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena kerja keras kita, bukan karena keringat kita, bukan karena ikhtiar kita. Itu iya bagian kecil dari keridhaan Allah, pertolongan Allah, sehingga kita mendapatkan nikmat itu. Maka hendaknya kita bersyukur secara hati, yakin, mantap. Baru kemudian dilanjutkan dengan syukur dengan ucapan secara verbal, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang pandai bersyukur, lisannya akan fasih menyebut-nyebut nama Allah itu, Alhamdulillah. Bahkan dalam konteks yang lain, sebut Allah, insyaallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Itu sebuah ungkapan yang menunjukkan di hatinya ada kemantapan dan keimanan kepada Allah. Ungkapan terima kasih yang intinya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Baru yang ketiga dengan perbuatan kita. Perbuatan kita hendaknya dari waktu ke waktu ada peningkatan. Ya, peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas, dan itu bagian ekspresi dari keimanan kita tadi. Ungkapan terima kasih tidak cukup kalau tidak ada bukti dengan perbuatan itu. Saudara-saudara, kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah memang di dalam kalimatnya kan jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu berterima kasih, bersyukur, ku tambah kenikmatan. Allah akan tambah kenikmatan di alam semesta ini. Tetapi kalau engkau menutup-nutupi, mengkufuri, ingat kata Allah, siksaku pedih. Ada orang yang merasakan banyak mendapat nikmat tapi tidak terima kasih, bahkan terus memperturutkan rasa kurangnya itu. Di Rusia itu ada seorang penyair, seorang sastrawan yang menulis sebuah kisah. Ada orang yang kaya raya kemudian membuat sayembara, barang siapa yang bisa berjalan sejauh dia mampu berjalan, itu tanah itu bekas yang dilaluinya itu ambil saja. Berebut orang untuk mengatur kekuatan dirinya untuk mampu berjalan jauh. Di situ ada orang yang tidak mau bersyukur, berjalan terus sampai kemudian matahari sudah di tengah itu masih terus berjalan, sudah jauh dia melangkah. Kemudian asar masih terus berjalan. Dia lupa bahwa berjalan yang diperintahkan itu bukan sekedar berangkat, tetapi dengan pulangnya juga diukur itu kemampuannya itu. Orang yang tidak bersyukur itu jalan terus sampai asar, menjelang maghrib dia baru sadar, oh ya, saya harus kembali ke tempat pertama. Di tengah jalan dia tidak mampu menunjukkan pulangnya itu tidak sampai ke titik awal, sehingga di tengah jalan kemudian dia jatuh, pingsan dan sakit, sehingga tidak mendapatkan hak yang disampaikan dalam pengumuman lomba itu. Ini tanda bukti bahwa orang yang tidak berterima kasih atas sebuah karya, prestasi, pendapatan
maka dia kemudian akan memperturutkan keinginannya terus menerus sehingga akhirnya dia sendiri yang sengsara. Saudara-saudara sekalian, jangan-jangan kita dalam hidup begitu. Perlu kita camkan betul, kita renungkan. Hidup kita ini setiap hari mencari rezeki terus. Rezeki belum habis, mencari lagi, kemudian numpuk. Ada orang yang sampai 7 turunan rezekinya itu tidak habis. Ada begitu. Ya memang ada yang pas-pasan juga. Tapi mari kita renungkan bahwa apa yang kita miliki sebenarnya hanya titipan dari Allah. Bukan mutlak milik kita. Batasnya pun jelas ketika kita nazak, semua itu sudah dilupakannya. Istri yang cantik, jabatan tinggi yang menggiurkan, materi yang banyak, relasi yang kuat, semua itu kemudian akan ditinggalkan, bahkan tidak mengantar ke pemakaman peristirahatan terakhir itu. Kalau kita ingat itu semua, maka kita akan bekerja maksimal tetapi juga terukur. Kita ingat bahwa kemampuan fisik kita ada batasnya, dan rezeki yang Allah berikan kepada kita itu Allah janjikan akan ditambah. Ditambah itu bukan sekedar kualitas dan kuantitas, tetapi keberkahan dari harta yang kita miliki. Maka budayakan kita mengeluarkan sebahagian dari rezeki yang kita berikan, yang kita dapatkan kepada orang lain, supaya Allah ganti dengan kemuliaan, dengan jumlah yang jauh lebih banyak lagi. Dalam Al-Quran 1 diganti 700, sehingga ini memancing kepada kita untuk terus banyak bersedekah. Dan tanda orang yang bertakwa kepada Allah antara lain alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang yang suka nyah-nyoh, suka memberikan sesuatu dalam keadaan sempat maupun dalam keadaan sempit. Kemudian langkah berikutnya terkait dengan syukur ini, sebenarnya kita bisa dilihat menjadi ahli syukur atau tidak dari perbuatan sehari-hari. Kalau semakin tambah umur semakin merunduk, semakin tambah umur semakin dekat kepada Allah, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli zikir, pertanda orang itu syukurnya mantap. Ini yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Jadilah kita orang yang bertambah umur semakin hebat imannya, bertambah umur semakin wise, bijaksana sikapnya, semakin umur mampu mewujudkan keteduhan, kedamaian, ketenangan di dalam hidup bermasyarakat. Jadi orang ahli syukur itu dibutuhkan oleh orang lain. Kalau datang orang lain senang, kalau tidak datang ditunggu. Karena apa? Karena ucapan-ucapannya senantiasa memberikan motivasi, mendorong orang lain untuk lebih baik. Bukan malah kalau dia datang orang lain sumpah, orang lain sedih, orang lain susah. Karena ucapan-ucapannya selalu nyelekit, ucapannya menyakitkan bagi orang lain. Maka jadilah orang yang ahli syukur, yang kehadirannya ditunggu oleh orang lain. Kalau tidak datang, orang lain rindu kepadanya. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kita semua menjadi orang yang ahli syukur kepada Allah, ahli ibadah, ahli zikir, ahli kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.